Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sapa Bapak Ibu, selamat pagi dan shalom bagi kita semua. Salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya segala rahmat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan melimpah bagi kehidupan kita. Selamat datang Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat beribadah, selamat untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita langsung saja untuk mempersiapkan hati kita untuk kita memuji Tuhan, untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Karena itu merupakan salah satu tugas kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Hari ini tema-tema kita adalah tentang melayani. Oleh sebab itu pujian-pujian juga yang akan kita naikkan adalah tentang melayani Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, bersama keluargaku melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Kami datang ya Tuhan dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Mengasihi-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Kami datang di hadirat-Mu. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir. Melayani-Mu Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dari pujian ini kita belajar bahwa mungkin kita bukan satu darah seperti itu, namun kita merupakan satu iman di hadapan Tuhan. Kita berkeluarga Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan,
juga adalah pelayan-pelayan Tuhan, dan kami sebagai imam-imam di sini sama-sama juga adalah pelayan-pelayan Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita keluarga dan kita sama-sama melayani Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya, oh, selamanya. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita akan memulaikan ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama. Bersama dengan saya tunduk kepala. Bapa di surga, melalui pujian ini bersama keluarga kami melayani Tuhan. Kami sebagai imam-imam Tuhan yang melayani di tempat ini tidak lebih tinggi daripada sidang jemaat-Mu yang ada di rumah, yang juga setia mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami bersama-sama keluarga di dalam satu iman, di dalam satu Tuhan, dan di dalam satu pengharapan. Dan kami akan melayani Tuhan sampai kepada kesudahan kami. Terima kasih Bapa di surga, waktu yang baik yang selalu Tuhan percayakan untuk kami lalui, untuk kami jalani. Kami berterima kasih ya Tuhan, kiranya kami boleh semakin bertanggung jawab di waktu-waktu yang Tuhan masih berikan kepada kami. Sidang jemaat-Mu dimanapun berada yang mendengarkan live streaming ini, Tuhan tolong, Tuhan berikan ketekunan, Tuhan berikan keseriusan, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mau mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Imam-imam juga yang melayani di tempat ini, baik pemain musik, song leader, itu singer, Tuhan tolong semuanya kami boleh melayani Tuhan seturut dengan karunia kami masing-masing. Hamba-Mu juga yang Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan tolong biarlah apa yang hamba-Mu sampaikan merupakan berkat rohani yang tak terhingga di dalam kehidupan kami, yang tak ternilai dalam kehidupan kami, karena berkat itu membawa kami kepada keselamatan, kekuatan, dan pengharapan. Terima kasih Bapa di surga, akan dengan sukacita kami mulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, shalom, salam damai sejahtera dari Yesus Kristus. Kiranya segala penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Kita angkat satu pujian, tinggi namamu dipuji. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan.
tepuk tangan kepada Tuhan. Dasar dari yang kuharapkan, bukti dari segala yang tak kulihat. Dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Oh, iman berikanku kemuliaan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu, amin. Ku pasti menang, yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yo, amin. Haleluya. Kau tak akan biarkan pencobaan melebihi batas kekuatan kita. Kau tak biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kekuatan, semakin serupa dengan gambaranmu. Bersama Roh-Mu pasti menang, ku pasti menang, yeah. Tinggi namamu dipuji, hormat keagungan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Yo, tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan, sorak dengan segenap hati, Raja keagungan, Raja keagungan, Raja keagungan, yeay. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menyanyikan pujian ini saya teringat beberapa tulisan-tulisan di Mazmur. Ada banyak tulisan-tulisan yang dituliskan oleh Raja Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku, biarlah segala bangsa memuji Tuhan, biarlah segala makhluk memuji Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui pujian ini juga kita meninggikan, kita memuliakan nama Tuhan. Bukan berarti namanya tidak mulia, bukan berarti namanya tidak terpuji Bapak Ibu Saudara. Namun itu merupakan tugas kita, itu merupakan tanggung jawab kita sebagai umat yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita menyembah Tuhan, kita memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita, pemikiran kita dan waktu kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Dan kita akan sambut firman Tuhan dengan satu pujian, tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku. Kau tahu kami Tuhan. Kau yang tahu segala isi hati kami Tuhan. Selidiki
Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, oh selidiki aku, selidiki, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah saya serahkan kepada Bapak Gembala kebaikanmu yang tak pernah. Ku berjuang kau dapati aku tetap setia. Bapa di dalam surga, itulah pengharapan kami Tuhan. Sehingga pada ujung jalan kami hidup di dunia ini, Engkau mendapati kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia di dalam iman yang dikerjakan semasa kami memperoleh kesempatan di dunia ini Tuhan. Sehingga iman itu bukan tinggal pasif, tetapi berbuah-buah sampai kepada pengharapan dan kasih yang tak berkesudahan, dan segala sesuatu akan berhenti oleh karena ketidaksempurnaannya. Tetapi kasih itulah yang sempurna seperti Engkau sempurna adanya. Itulah Tuhan yang menjadi dambaan kami, biar kiranya ini menjadi satu anugerah buat kehidupan anak-anak Tuhan. Dan saatnya Tuhan kami akan duduk diam mendengar akan firman Tuhan. Dan seberapa banyak firman yang dapat kami dengar, kami tampung, kami baca, biar itu bertumbuh di dalam hati kami untuk mengarah kepada kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Amin.
Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Shalom. Senang sekali dapat berjumpa kembali hari ini tanggal 20 September, minggu ketiga. Tanpa terasa, saudaraku, kita sudah berada di penghujung tahun ya. Jadi sebentar lagi, 3 bulan lagi, kita bersama-sama merayakan Natal. Dan Tuhan mempertambahkan usia kita masing-masing, dan di dalam pertambahan usia itu kita tahu apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita masuk di dalam inti pembicaraan kita dalam firman Tuhan, saya ingin mendahului dengan beberapa ayat supaya kita mengerti rencana Tuhan itu dengan sebaik-baiknya. Saya mengharapkan saudaraku, selain saudara bisa mendengarkan firman Tuhan ini secara live streaming, tentu saudara juga bisa melihat di dalam televisi keadaan di tempat ibadah ini yang melalui live streaming. Dan yang paling saya harapkan saudaraku, ada Alkitab atau gadget atau apapun saudaraku yang bisa saudara baca. Oleh karena Tuhan itu memberikan kita pintu untuk masuknya firman Tuhan itu dari pendengaran kita, dari mata kita yang kita bisa pakai untuk membaca. Oleh karena kalau kita memanfaatkan segala anugerah Tuhan ini dengan maksimal, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berbahagia. Itu yang mengatakan bukan saya, saudaraku. Tetapi firman Tuhan memang mengatakan begitu. Kalau mau, saudaraku, kita akan baca bersama di dalam Wahyu pasal yang pertama, ayat yang ketiga. Di sana jelas, saudaraku, bahwa ibadah itu perlu dan kita memanfaatkan segala anugerah Tuhan berupa panca indera kita. Kita baca ayat yang ketiga. Wahyu pasal pertama ayat yang ketiga, demikian firman Tuhan. Berbahagialah ia yang membaca dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Iya, waktu itu sangat relatif, saudara ya. Tetapi bagi manusia itu jelas waktu itu sangat pendek. Umur manusia itu maksimal bermanfaat, bisa dipakai dengan baik itu firman Tuhan mengatakan hanya 70 tahun. Kalau bisa lebih itu memang orang yang kuat. Tetapi kalau terus berlanjut, maka akhirnya penderitaan itu yang harus dia rasakan. Dan itu memang benar saudaraku. Jadi begitu singkatnya hidup manusia itu, sehingga kita yang diberi pengertian oleh Tuhan, kita memakai waktu-waktu kita ini untuk mau mendalami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu berbahagia saudaraku, berbahagia. Baik orang yang membacakan, jadi saudara Daud Silalahi ini yang baca, dia berbahagia. Saya yang mengatakan juga berbahagia. Saudara yang mendengar juga berbahagia. Tetapi kalau saudara mau membaca, mendengar, dan memperkatakan itu, kebahagiaan itu melimpah-limpah saudaraku. Oleh karena firman Tuhan itu dikatakan menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Dan kata-kata yang didengar itu adalah kata-kata nubuat. Nah sekarang saudaraku, kita melihat apa sih nubuat itu apa? Ya, kita pindah sekarang di dalam 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 dari ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kita perhatikan di sana. 1 Korintus 14 ayat yang pertama demikian. Saudara perhatikan kata demi kata, saudara ya. Kalau tadi itu berbahagia, orang membaca, orang mendengar. Isinya yang dibaca, yang didengar adalah nubuat. Karena apa? Karena kita sangat terbatas. Nah, sekarang kita akan kepingin tahu, apa itu nubuat itu apa gitu ya. Coba. Ayat yang pertama, kejarlah kasih itu. Saudara lihat ya, kejarlah kasih itu.
Bukan hampirilah kasih itu, bukan cari-carilah kasih itu, tidak. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan kejar. Kejar ini saudaraku mempunyai arti sesuatu yang serius. Kalau tidak serius ada apa kita kejar? Ya biar aja lewat. Tetapi oleh karena itu sesuatu yang serius, maka firman Tuhan ini memilih kosakata yang sangat tepat, yaitu kejar. Kejar itu dengan tenaga loh saudaraku. Dengan ngos-ngosan orang ngejar itu. Bukan lembean Putri Solo, bukan. Tetapi betul-betul ngotot. Kejarlah kasih itu terus. Dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Dan usahakan saudaraku. Makanya saya tidak sungkan-sungkan saudaraku. Bilang manusia itu harus berusaha. Soal keselamatan itu memang bukan dari usaha kita. Keselamatan itu memang dari kasih karunia. Kita tidak usah ngotot untuk jadi selamat. Kita tinggal terima Yesus. Terima dia. Maka kita diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Loh, apa langsung jadi anak-anak Allah? Belum saudaraku. Ngotot dulu, kejar dulu, berusaha dulu. Nah kalau kita terima Yesus kemudian begegek, diem terus gini lah mau jadi apa itu? Itu namanya bukan terima, itu terima-terimaan. Makanya orang itu banyak mengatakan ini dadi wong Kristen kok gak maju-maju. Lah ya itu sebabnya. Karena kurang diberitahu bahwa orang yang menerima Yesus di dalam kehidupannya itu saudaraku. Maka di sana ada kekuatan untuk orang itu mau bergerak. Bergerak, berlari, mengejar sesuatu yang dia rindukan di dalam hatinya. Dia berusaha dengan dirinya untuk apa? Kita lanjut. Untuk dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Iya, baru ada karunia-karunia roh. Jadi kasih itu, saudaraku, itu berbicara tentang karakter. Karakter itu sifatnya permanen. Itu adalah keubahan hidup. Itu adalah manusia baru. Yang sudah sering saya mengulang mengatakan bahwa manusia baru itu dilahirkan baru di dalam Tuhan. Dan kemudian orang yang lahir baru itu kalau dia menerima karunia-karunia Roh Kudus, maka itulah yang bisa dimanfaatkan untuk menyalurkan kasih, berinteraksi kepada orang lain. Karunia Roh Kudus, saudaraku. Yang namanya karunia itu sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan mau-maunya kita. Minta karunia ini, karunia itu, karunia tidak. Jadi Tuhan memberikan karunia Roh Kudus itu sesuai dengan apa yang dipikir Allah menjadi suatu kebaikan. Beda saudara ya. Jadi karunia itu saudaraku bisa berganti, bisa bertambah, bisa juga ditarik kembali. Beda dengan bakat saudara. Talenta. Talenta itu adalah apa? Genetika. Orang punya bakat dan kemudian dia harus melatih bakat itu sehingga bakat itu menjadi satu kemampuan yang luar biasa. Nah, bakat itu saudaraku bekerja hanya 10% dari kemampuan orang yang maksimal. Jadi seorang yang bakat musik, dia itu sebetulnya cuma 10%. Kalau enggak dilatih mau jadi apa? Ya enggak jadi apa-apa. Tapi kalau dilatih gimana? Hebat. Jadi memerlukan latihan, tapi itu genetika. Itu juga tidak kekal. Itu sifatnya sementara. Kalau dia sakit, kalau dia sudah tua, kalau dia kena Alzheimer, kalau dia kena stroke ya sudah tidak bisa. Saya kan sering melihat itu di YouTube. Ada seniman-seniman besar yang tadinya begitu indah dia dalam menyanyi, main musik dan lain sebagainya. Tapi begitu dia kena sakit, Alzheimer atau stroke,
dia sudah cuma bisanya duduk dan nangis saja. Jadi di sini saudaraku, masa hidup kita ini harus kita isi. Tetapi yang pertama itu ialah kita mengejar karakter kita yang mulai dari iman, pengharapan sampai kepada kasih. Dan Tuhan mengatakan kasih itu yang terbesar. Kenapa? Oleh karena kasih itu yang bisa berinteraksi dengan orang lain. Bisa berinteraksi antara manusia dengan Tuhan. Kalau iman bagaimana? Iman itu untuk diri sendirilah. Tidak ada kait-mengkait dengan orang lain. Kalau pengharapan bagaimana? Pengharapan itu pribadilah. Itu tidak bisa kita memberikan pengharapan kita supaya orang itu turut melakukan seperti apa yang kita lakukan, pengharapan kita. Enggak. Tetapi kalau semuanya ini menjadi satu fokus di dalam kasih, nah kasih itu yang bisa berinteraksi. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan kasih itu yang terbesar. Terbesar dalam arti apa? Terbesar gunanya. Terbesar gunanya. Nah, di sini saudaraku, iman sampai kepada kasih itu harus progres, harus bertumbuh. Kalau sudah kasih, jangan bilang imannya hilang, bukan saudaraku. Kalau kita menjalankan iman kita, jangan dibilang tidak ada kasih. Bukan saudaraku, kalau kita terima iman, maka iman itu mengandung pengharapan dan kasih. Saudara perhatikan itu. Jangan sampai kita putus-putus, tidak boleh saudaraku. Iman itu di dalamnya juga ada pengharapan, ada kasih. Cuma ekspresinya, nah ini tunggu waktu. Sampai pada pengharapan. Pengharapan itu ada iman, ada pengharapan itu sendiri, juga ada kasih. Tapi ekspresinya sampai pada pengharapan. Tapi kalau sudah sampai kepada kasih, maka di dalam kasih ini adalah perwujudan dari iman pengharapan yang terekspresi di dalam kasih. Jelas ya saudara ya? Jangan diputus-putus. Jadi anugerah Tuhan itu plek itu full. Jangan dibilang, wah ini cuma iman tok. Enggak, di dalamnya itu ada pengharapan itu. Juga ada kasih itu. Tapi dia belum mampu mengekspresikan itu. Oleh sebab itu perlu dikejar. Serius kita mengembangkan hal-hal itu dengan seefisien mungkin. Jelas ya saudara ya. Jadi disinilah maksudnya usahakan dirimu memperoleh karunia-karunia roh. Tapi firman Tuhan ini berlanjut saudaraku. Karunia apa? Terutama karunia untuk bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Nubuat itu apa? Nubuat itu bukan seperti yang kita kenal, ada orang di dalam satu perkumpulan, kemudian dia sepertinya kesurupan dan dia ngomong ngame-ngame macam-macam. Dan kemudian yang mendengarkan bilang, oh ini bernubuat, ini bernubuat. Bukan saudaraku, belum tentu itu. Itu bisa karena emosi. Oleh karena pemikiran-pemikiran yang tidak bisa dia kuasai, kemudian dia meletus begitu saja. Tetapi jikalau orang itu bernubuat, saudaraku, tolok ukurnya adalah firman Tuhan. Tolok ukurnya firman Tuhan. Oleh sebab itu kalau ada orang yang bernubuat, saudaraku, di dalam gereja atau di dalam persekutuan, selalu saya perhatikan apa yang dikatakan. Kalau apa yang dikatakan itu saya mengerti, itu di dalam bahasa yang bisa saya mengerti, kemudian saya compare dengan firman Tuhan yang saya kenal. Kalau perkataan-perkataan itu betul mengandung firman Tuhan, saya mencoba mencari tahu siapa orang ini. Kan banyak sekarang saudaraku. Di dalam gereja itu ada kayak demonstrasi itu. Ayo datang gereja mau apa, butuh apa. Wah saya ini sudah lajang puluhan tahun.
Jadi kepengen punya pasangan hidup, pergi gereja. Ayo kita doa sama-sama, nanti ada yang bernubuat. Kemudian ada yang bernubuat. Pergilah engkau ke daerah timur, maka di sana engkau akan mendapat pasanganmu. Apakah itu firman Tuhan? Bukan. Itu jari ini. Ya kalau mau ya silakan pergi ke timur. Timur mana? Timur jauh. Silakan. Kalau percaya. Kalau saya enggak percaya. Tetapi kalau nubuat itu mengatakan bertobatlah kamu oleh karena waktunya sudah dekat. Ini serius ini. Serius ini. Ini di dalamnya itu mengandung firman Tuhan. Tetapi nubuat yang sesungguhnya, saudaraku, ialah kita membicarakan firman Tuhan. Kita berbicara tentang firman Tuhan. Ayat yang kedua, kita lihat. Demikian, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, Iya. tidak berkata-kata kepada manusia. Iya, jadi inilah yang dikatakan bahasa roh. Bahasa roh itu beda dengan bahasa lidah, saudaraku. Jadi bahasa lidah itu adalah ya bahasa manusia ini. Yang kejadiannya pada waktu Roh Kudus dicurahkan di loteng itu. Di Kisah Rasul. Mereka, para rasul itu berbicara dengan bahasa lidah. Sehingga apa yang dia bicarakan, apa yang dia ucapkan, itu bisa didengar dan dimengerti oleh orang-orang di sekitarnya. Ada orang Arab di sana, ada orang dari mana itu? Dari Persia atau dari Roma atau macam-macam bangsa. Pada waktu itu mereka berkumpul di situ dan dia mendengar rasul-rasul itu berbicara di dalam bahasa mereka. Sehingga mereka mengerti apa yang dikatakan rasul. Itu bahasa lidah. Jadi saudaraku, bukan tanpa arti. Orang yang mendengarkan itu heran. Orang ini tidak mengerti bahasa saya. Tetapi kenapa pada waktu dia berbicara, dia kok pakai bahasa saya? Nah, ini suatu mujizat, saudaraku. Bahasa lidah itu adalah suatu mujizat. Kalau bahasa roh, saudaraku, itu contohnya ya, paling dekat itu contohnya Hana pada waktu bertemu dengan Imam Eli. Rohnya itu dia berduka cita. Sehingga dia sudah tidak bisa berkata-kata lagi. Tetapi dia mengucapkan sesuatu yang sebetulnya dia juga tidak tahu apa yang dia ucapkan itu. Imam Eli juga memperhatikan Hana. Dia tidak tahu apa yang Hana ucapkan. Sampai Imam Eli mengatakan, kamu ini mabuk. Kemudian Hana sadar dan dia mengatakan, aku ini bukan mabuk Tuhan. Tetapi hatiku ini sangat tertekan. Dan Hana baru menceritakan hal permasalahannya dan dia diberkati oleh Imam Eli. Jadi lebih kurang semacam itu, saudaraku. Jadi bahasa roh itu, saudaraku, tidak berkata-kata kepada manusia. Tetapi di dalam dirinya sendiri itu berkata-kata. Entah itu perkataan itu di dalam duka cita. Entah perkataan itu oleh karena dia mau memuji, memuliakan Tuhan. Atau kata-kata roh itu ingin mengucap syukur. Tetapi sudah tidak sanggup lagi kata-kata manusia itu yang dia pakai. Sehingga dia berkata-kata itu di dalam hatinya, di dalam rohnya. Dan Roh Kudus itu akan membantu perkataan-perkataan itu untuk sampai kepada Allah. Yang dikatakan sebagai rahasia yang disampaikan kepada Allah. Terus, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Iya. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Iya. Oleh karena roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Yang rahasia, saudaraku, menjadi suatu endapan di dalam hati manusia ini.
apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan, entah itu bernuansa sukacita, entah itu bernuansa duka cita. Tetapi jikalau manusia itu berseru kepada Tuhan, maka Roh Kudus itu akan menolong orang itu untuk menyampaikan perkataan-perkataan rahasia itu kepada Allah. Lanjut. Tetapi siapa yang bernubuat? Siapa yang bernubuat? Nah, ini siapa yang berkata-kata dengan bisa dimengerti, terutama berkata-kata di dalam memberitakan firman Tuhan, dikatakan apa? Ia berkata-kata kepada manusia. Iya, dia berkata-kata kepada manusia. Jelas, saudaraku. Jelas, bisa dimengerti. Jadi kalau kita ini bernubuat atau menyampaikan firman Tuhan, jangan aneh-aneh. Jangan macam-macam, saudaraku. Ya yang jelas lah. Nanti ada orang menyampaikan firman Tuhan dicampur-campur dengan bahasa roh, dicampur-campur dengan macam-macam. Membingungkan, saudaraku. Dan seharusnya memang tidak begitu. Oleh karena bernubuat itu adalah menyampaikan firman Tuhan yang diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan itu berusaha untuk menyalurkan apa yang Tuhan berikan. Supaya orang yang mendengarnya itu boleh mengerti. Nah kalau begini kan saudara mengerti sudah. Jadi sudah gak gampang ketipu kan. Jadi saudara bisa tahu apa itu bahasa roh, apa itu bahasa lidah, kapan bahasa roh itu bisa jalan, kapan bahasa lidah itu bisa dipakai, dan kapan itu nubuat. Sekarang kan jelas semua gitu. Dan di dalam nubuat itu saudaraku, di situ ada maksud yang jelas juga dari Tuhan. Ulangi ayat yang ketiga. Tetapi siapa yang bernubuat? Siapa yang bernubuat? Ia berkata-kata kepada manusia. Iya, pada manusia. Ia apa? membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi saudaraku, jikalau kita ini mendengarkan suatu khotbah atau suatu penjelasan firman Tuhan yang dikatakan sebagai suatu nubuat, maka di dalam nubuat itu saudaraku, pertama adalah membangun. Apa yang dibangun? Itu masalah lagi. Yang dibangun itu iman. Lah kalau imannya sudah terbangun terus mau membangun apa lagi? Pengharapan. Lah kalau pengharapannya sudah bagus, apa dibangun? Kasih. Lah kalau sudah kasih, sudah jangan dengar lagi, kamu pergi, lakukan kasih itu. Kan begitu. Oleh sebab itu manusia-manusia Kristen harus produktif. Tidak boleh cuma nyanggong di dalam gedung gereja saja, tidak boleh. Itu namanya pembinaan yang tidak lengkap. Sebetulnya di dalam gereja itu, di dalam penggembalaan itu saudaraku, sejatinya itu harus punya kemampuan mencetak orang-orang yang akan berestafet untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Lah kalau gereja cuma kerja tongkrongan tok, saudaraku, cuma dengar pendetone tok, kemudian tidak bermanfaat apa-apa, buat apa itu? Itu bukan kehendak Tuhan. Ayat 3 ini mengatakan orang yang bernubuat itu ya berkata-kata pada manusia. Dengan tujuan adalah membangun karakter. Iman, pengharapan, kasih, itu dibangun. Dan kemudian menasehati, memberikan cara-cara yang baik. Apabila sesuatu yang keliru harus diluruskan. Membangun, menasehati, dan menghibur. Mungkin di dalam perjalanan hidup ini ada sesuatu kegagalan, ada suatu kekecewaan, ada suatu pencobaan ujian, ada suatu kesedihan. Maka firman itu saudaraku seharusnya punya kemampuan untuk menghibur.
Lah ini kan banyak disalahartikan. Kalau bernubuat, kalau khotbah harus menghibur. Kemudian apa? Kebablas jadi pelawak. Di belakang mimbar jadi pelawak. Salah, bukan itu maksudnya. Humor boleh. Jadi ada orang itu ya saudaraku yang punya kelebihan. Itu saya bilang itu orang jenius. Di dalam dia menyampaikan firman secara serius, tetapi di dalamnya itu dia bisa mengisi dengan joke atau dengan humor yang sehat. Tidak gampang itu saudaraku. Itu hanya orang-orang tertentu yang dia punya dikaruniai suatu intelijensia yang baik. Jenius. Kalau saya tidak sanggup saudaraku. Kalau saya sudah khotbah cenderungnya apa? Serius terus gitu, serius. Saya kepingin niru kayak orang yang bisa menyelipkan humor, tambah tidak lucu, saudara. Tambah orang-orang tidak seneng. Jadi ya sudah, saya kembali lagi ke asalnya. Saya sudah tidak mau niru-niru. Ya saya ini sudah. Ya membangun, menasehati, dan menghibur. Ini saudaraku disediakan oleh Tuhan. Di dalam kehidupan setiap manusia siapapun kita, supaya kita ini di dalam perjalanan hidup, kita boleh dibangun oleh Tuhan. Nah, mengapa saudaraku? Sekarang kita beralih kepada kepada topik yang akan kita nikmati bersama. Kita akan berpindah kepada rencana Tuhan yang inti. Apa itu saudaraku? Kita melihat di dalam Ayub 36. Ayub 36 ayat yang ke-5. Ayub 36 ayat yang ke-5, demikian firman Tuhan. Ketahuilah, mungkin karena kita tidak tahu, ya. Oleh sebab itu firman Tuhan mengatakan ketahuilah. Jadi kata-kata di dalam firman Tuhan ini saudaraku, perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh, oleh karena Tuhan tahu menggunakan kosakata yang paling tepat. Kalau Tuhan mengatakan ketahuilah, jadi kenapa Tuhan kok ngomong ketahuilah? Berarti banyak orang yang tidak tahu. Ya, jadi itulah maksudnya, ketahuilah. Apa yang perlu kita ketahui? Allah itu perkasa. Allah itu perkasa. Oh iya, kita sudah tahu. Allah itu bukan perkasa lagi, maha perkasa. Terus? Namun tidak memandang hina apapun. Nah, ini yang mungkin kita tidak tahu. Jadi sebetulnya Allah itu di dalam kekuasaan keperkasaannya, saudaraku, Dia itu mempunyai hati yang andap asor. Mempunyai kerendahan hati yang luar biasa. Sekalipun dia Allah yang maha kuasa. Tetapi di dalam pandangannya, dia tidak pernah memandang hina siapapun. Apalagi manusia. Oleh karena manusia itu adalah wujud gambar teladan Allah ada pada manusia itu. Saya pernah memberikan suatu ilustrasi. Kalau kita ini punya potret lukisan diri kita yang indah, dan kemudian lukisan yang kita sangat sayang itu dicoret-coret oleh orang, maka kita marah luar biasa. Karena orang tidak menghargai. Padahal kita sangat menghargai, demikian dengan Tuhan. Namun ia tidak meremehkan, memandang rendah kepada kita semua. Jangan kita minder, saudaraku. Tetapi kita tahu kita ini sebagai manusia, ciptaan Allah yang termulia, maka kita harus memanfaatkan keadaan kita itu. Terus? Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Iya, dia berkuasa di dalam hikmatnya. Terus?
Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, Iya. tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Saudara kan sudah mendengar ya ceritanya orang fasik itu apa? Masih ingat bro? Orang fasik itu Masih. apa itu? Orang yang tidak mengenal Tuhan, Om. Oh, dia kenal bro. Kenal. Orang fasik itu kenal Tuhan. Kalau dia tidak kenal Tuhan itu ateis. Ya. Siapa yang masih ingat? Orang fasik itu orang yang mengatakan gitu. Buat apa sih kita itu beribadah kepada Tuhan? Apa sih perlunya kita itu bertobat? Apa sih perlunya kita itu minta-minta sama Tuhan? Bukankah kita ini bisa mencari sendiri? Apa Tuhan itu? Aku tidak mau, aku tidak suka untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Nah itu orang fasik, saudaraku. Yang Tuhan mengatakan kurang ajar di dalam Maleakhi. Ya. Ingat ya, saudara ya, ingat lagi ya. Jadi gitulah firman Tuhan itu begitu. Berulang-ulang saudaraku, supaya kita tuh ingat. Lah kalau tidak diulangi kan buktinya tidak ingat. Gitu. Nah sekarang kita ingat orang fasik itu apa. Kalau saudara kurang jelas, baca Maleakhi 3. Bicaramu kurang ajar terhadap aku. Kemudian orang fasik itu kan tanya, loh aku ini ngomong apa Tuhan? Lah ini kan dableknya. Padahal ngomongnya enggak karu-karuan. Yang enggak suka Tuhan lah, yang buat apa menyembah Tuhan lah, ada apa berjalan dalam perkabungan, menyesali dosa, buat apa? Itu orang fasik. Orang ini kalau tetap di dalam keadaan fasik, saudaraku, dia tidak akan hidup. Padahal di lain ayat Tuhan mengatakan, aku tidak menghendaki kematian orang fasik. Artinya apa? Tuhan itu besar kesabarannya. Sekalipun dia ngancam orang fasik, mati kamu. Tetapi Tuhan itu karena menghargai manusia, maka dia mengatakan, sejatinya aku itu tidak menghendaki kematian orang fasik. Begitu baiknya saudaraku, Tuhan itu luar biasa. Tetapi memberi keadilan, keadilan itu adalah tabiat sifat Tuhan yang pernah kita dengar saudaraku. Tuhan itu kasih setia, Tuhan itu adil dan benar. Kalau saudara kenal dasar dari sifat Tuhan ini, saudaraku, maka segala sesuatu akan menjadi mudah saudara mengerti. Sungguh saudaraku, dulu saya tidak mengerti, bulatnya luar biasa. Tetapi pagi ini saya mau mengatakan kepada kita semua, kenalilah Tuhan itu, kenalilah Tuhan itu. Pengenalan Tuhan yang terbaik adalah bagaimana kita mengenal Dia sebagai Allah yang penuh kasih setia, adil dan benar di dalam segala jalannya. Perlu kita ulangi, Yeremia 9. Yeremia 9. Saya tidak puas kalau ini tidak terulang, saudara. Ayat 23 kalau tidak salah. Yeremia 9, betul. Iya. Ayat yang ke-24. 23 dulu. 23. Oh, ayat yang ke-23 demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Iya. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Ini tidak bisa dimengerti dengan akal budi manusia biasa, saudaraku. Terus? Bermegah karena kebijaksanaannya dan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Kekuatan macam apapun yang kita miliki tidak bisa kita ini mengenal Tuhan itu dengan tepat dan benar. Terus? Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Orang kaya itu tidak bisa membeli pengertian tentang Allah itu untuk dia mengerti, saudaraku. Terus? Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah orang ia, yang mau bermegah atau bersukacita ialah. baiklah mereka bermegah karena yang berikut. Iya.
Apa bahwa ia memahami dan mengenal aku. Dia memahami dan mengenal. Jadi bukan hanya sekedar mengenal, tetapi juga menghayati, memahami watak tabiat dari Allah itu apa. Terus. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia. Kasih setia, tidak ada yang melebihi Tuhan. Kalau dunia ini mau berbicara tentang kasih setia, saudaraku, ada gambaran ilustrasi yang masih jauh. Yaitu tentang seorang ibu dengan anaknya. Kasih setia seorang ibu terhadap anak itu mencerminkan kasih setia Allah kepada manusia. Yang dikatakan dia melukis kita pada telapak tangannya. Dan dia tidak akan melupakan wajah kita. Itulah Allah kita. Allah yang penuh kasih setia. Kasih, dia memang mengasihi. Setia, sekalipun kasih itu terkhianati. Tetapi setia Allah itu tidak akan meninggalkan kita. Ini watak Allah, saudaraku. Bagaimana seorang ibu itu bisa melupakan anaknya. Sekalipun anak itu murtad, mursal dan lain sebagainya. Seorang ibu, dia pasti mempunyai suatu ikatan kasih. Dan kesetiaan seorang ibu kepada anaknya tidak akan sirna. Demikian juga dengan Allah, lebih dari seorang ibu, saudaraku. Itu kasih setia. Adil dan benar. Tidak ada kompromi dosa di hadapan Allah. Oleh karena keadilannya, oleh karena kebenarannya, dia adalah Allah, dia tidak bisa melawan tabiatnya sendiri. Ini pernah saya katakan minggu lalu, kenapa Allah itu kok tidak mengampuni aja lah manusia itu yang berdosa, diampuni aja kan sudah selesai Tuhan, tidak usah macam-macam. Tidak bisa. Bukan Tuhan tidak bisa, tapi Tuhan tidak mau. Kok tidak mau? Iya, karena dia Tuhan. Dia punya tabiat itu. Dia tidak bisa mengkhianati dirinya sendiri. Dan dia melihat bahwa manusia tidak ada solusi. Sehingga oleh kasih setia, keadilan dan kebenarannya membuat Allah itu mau menyelesaikan persoalan manusia melalui Yesus Kristus. Kalau saudara sudah kenal ini, saudaraku, yang lain itu enteng, gampang. Ya ini perlunya kita itu mendengar firman Tuhan. Saya mau ngomong gini ini ngempet, saudaraku, dari dulu itu ngempet mau ngomong ini, menunggu waktu-waktu yang baik. Kapan Tuhan untuk bisa digemborkan hal ini? Nah, pagi ini berbahagialah mereka yang mendengar, membaca, dan melakukan nubuat ini oleh karena waktu sudah dekat. Jadi ini saudaraku yang dimaksudkan. Kita kembali ke Ayub 36 tadi. Itu tadi sudah selesai ya? Sudah. Kita kembali ke 36 Ayub. Ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 demikian. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup. Iya, orang fasik itu sudah divonis untuk mati sekalipun Tuhan tidak menghendaki kematian mereka. Terus? Tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara. Keadilan kebenaran Tuhan itu terhadap orang-orang yang sengsara. Sengsara ini di dalam hal apa? Sengsara oleh karena dia bertahan di dalam kekudusannya. Di dalam pengharapannya. Di dalam kasihnya kepada Allah. Dunia ini menjadi musuh sehingga orang-orang kepunyaan Allah itu menderita di dalam dunia ini. Dan Tuhan mengatakan, mataku tidak lepas pandanganku dari orang-orang yang semacam itu.
Tuhan memberikan keadilan kepada orang sengsara. Ayat 7. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang Iya. benar, Jadi Tuhan sangat memperhatikan orang benar ini. Terus tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di Saudara samping perhatikan. raja-raja di atas tahta. iya, saudara perhatikan ya. Tetapi menempatkan mereka, jadi menempatkan kita ini seharusnya karena kita ini orang-orang yang dibenarkan untuk kapan? Untuk selama-lamanya. Bukan untuk sementara loh saudaraku. Untuk suatu yang bersifat kekal. Jadi bukan untuk sementara. Setahun, 2 tahun pindah, itu enggak. Jadi Tuhan mengatakan, tetapi ia akan menempatkan kita ini untuk selama-lamanya. Kekal. Tempatnya di mana? Di samping raja-raja di Kalau atas kita tahta. ini di samping raja-raja di atas tahta, kita ini sebagai apa? Sehingga mereka tinggi martabatnya. Sehingga kita tinggi martabatnya, oleh karena kita juga tentu kita sebagai raja, saudaraku. Jadi kehidupan kita ini, saudaraku, di dunia ini ya memang kayak begini. Tapi sebetulnya kita ini adalah raja-raja yang kita bisa menang atas dosa. Dan kita menjadi imam-imam yang melayani Tuhan. Dengan komitmen imam dan raja, yaitu Sabdo Pandito Ratu. Kumat lagi, keluar lagi nih. Supaya saudara ingat itu. Sehingga kita boleh dipakai untuk melayani Tuhan dengan luar biasa. Kita lihat sekarang, kita kembali di dalam yang pernah kita baca, yaitu kitab Hosea. Kitab Hosea itu tapi kita tidak membaca lagi di pasal yang keempat, tapi kita sekarang membaca di dalam pasal yang keenam. Pasal yang keempat masih ingat ya bro, apa katanya itu? Pasal yang keempat, ayat yang keenam itu enggak enak ngomongnya. Umatku binasa oleh karena tidak mengenal Allah. Lah kapan bisa mengenalnya? Baca aja enggak pernah, mendengar enggak pernah. Atau baca juga jadi ngantuk, mendengar juga jadi ngantuk, bosen. Lah kapan bisa kenal? Lah kalau sekarang ini kan sudah kenal. Kenal tabiatnya Allah, kenal maksudnya Tuhan, kenal apa itu nubuat, kenal apa itu bahasa roh, kenal apa itu bahasa lidah. Jadi kita tidak gampang goyah, saudaraku. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita manfaatkan firman Tuhan ini supaya kita mengambil bagian di dalamnya. Hosea pasal yang ke-6, waduh, saya ini baca Hosea ini ya dari pasal ke-4. Begitu ganasnya Tuhan itu. Tapi begitu baca ayat pasal yang ke-6, begitu lembutnya hati Tuhan ini. Dia berbicara melalui satu orang hambanya, Hosea. Dia berbicara keras, tetapi dia juga berbicara dengan lembut. Kita lihat ayat yang ke-1. Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, Iya, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, iya. yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Itu loh Tuhan, saudaraku. Dia katakan, mari kita berbalik kepada Tuhan. Sekalipun dia sudah menghajar kamu, tetapi Tuhan itu juga yang menyembuhkan kamu. Orang Jawa bilang itu apa ya? Tego lorone ora tego patine. Itu loh Tuhan. Kalau manusia itu bersalah, berdosa, diajar sama dia. Tetapi setelah itu Tuhan itu menyembuhkan. Karena dia tidak mau kita itu mati. Dia itu memukul kita kalau kita itu salah. Oleh karena kita ini anak-anak Allah. Dia tego lorone ora tego patine.
tetapi dia juga membalut luka-luka kita. Itu loh Tuhan, itu loh kasih setia, itu loh keadilan dan kebenaran. Masa gak ngerti? Kalau orang tua di dunia ini menghajar anaknya bukan karena benci, tetapi karena sayang. Tapi tidak mungkin orang tua yang beres otaknya itu sampai membunuh. Tidak mungkin. Dia akan membalut luka-luka. Dia akan mengobati, menyembuhkan anaknya yang terluka. Itu kasih karunia yang luar biasa. Kasih setia Tuhan. Keadilan dan kebenarannya. Ayat yang kedua. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Iya. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Perjalanan rohani kita, saudaraku, melalui kematian, kebangkitan, kemuliaan Kristus. Ada jalan salib yang harus ditempuh. Sebagaimana Yesus, dia mati di atas kayu salib. Pada hari yang ketiga, dia dibangkitkan dari antara orang mati. Dia berkemenangan. Itu jalan hidup anak-anak Tuhan, saudaraku. Diselaraskan dengan jalan Kristus. Bagaimana dia menderita, bagaimana dia harus mati, tetapi bagaimana dia dipermuliakan pada waktunya. Jadi perjalanan hidup seorang Kristen, saudaraku, jikalau ia menderita, dia harus insaf. Dia harus tahu mengapa ada penderitaan. Apakah karena kesalahan? Apa karena dosa? Tetapi kalau penderitaan itu sudah dikoreksi melalui firman Tuhan, bahwa ini adalah merupakan suatu ujian dari Allah, maka dia harus sadar bahwa ini tidak harus selalu begitu. Pada hari yang ketiga, dia akan berkemenangan sebagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Ada keterkaitan dengan itu, saudara. Ada keterkaitan dengan jalan penebusan. Sehingga kita pada waktu kita bangkit dan dipermuliakan, kita tidak melupakan itu semua atas dasar kasih karunia melalui Kristus dalam kehidupan kita. Ayat yang ketiga. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Dengarkan, Tuhan. saudaraku. Marilah kita mengenal. Diulangi terus loh ini. Mengenal, mengenal, dan mengenal. Jadi mengenal itu tidak bisa satu kali. Mengenal dan memahami. Mengenal. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh. Saya tidak sungkan ngomong ini, saudaraku, berusaha sungguh-sungguh. Jangan pikir semua-semuanya Tuhan, semua-semuanya Tuhan. Enggak, saudaraku, enggak. Tuhan tidak suka kalau anaknya itu aleman. Anak itu harus dewasa, harus punya tanggung jawab. Kalau masih kecil ya iyalah, Tuhan akan, ya semua Tuhan, bolehlah. Tapi kalau sudah tahunan ikut Tuhan, saudaraku, jangan cemeng, cemeng. Jangan aleman. Kita harus berusaha. Kita sudah diberi kemampuan untuk berusaha. Dan berusahanya itu tidak boleh usaha setengah-setengah. Usahanya dikatakan berusaha sungguh-sungguh. Apalagi mengenal Tuhan. Loh, mengenal lagi, saudaraku. Mengenal lagi. Jadi mengenal dan mengenal itu selalu berulang Tuhan mengucapkan. Dan apa hasilnya? Kalau kita mau mengenal Tuhan,
dikatakan apa? Selanjutnya, Ia pasti muncul seperti fajar. Tuhan itu tidak pernah menipu, saudaraku, sebagaimana matahari terbit dari timur. Selama dunia ini diciptakan, sampai pada hari ini, dia tetap terbit sebagai fajar. Dia terbit dari timur. Terus, Ia pasti muncul seperti fajar. Iya. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. hujan itu, saudaraku, diberkatkan atas bumi ini. Itu bagi orang-orang yang mau mengenal Tuhan. Akan muncul matahari terang kehidupan itu. Ia akan datang sebagai hujan yang lebat untuk menyuburkan kita. Terus, Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. iya. Itulah, saudaraku, yang dikehendaki oleh Tuhan. Bagaimana hidup kita ini supaya kita ini, saudaraku, mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebagai ayat penutup, saudaraku, saya masih ingin untuk mengajak kita semua membaca lebih jauh, yaitu di dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima dan seterusnya. Ini saudara perhatikan, ini sebenarnya ada uraian yang sangat dalam dan sangat banyak, tetapi hari ini saya membatasi hanya baca ayat saja. Mudah-mudahan di lain kesempatan akan kita baca ulang dengan segala pengertiannya. Tetapi kali ini kita membaca secara letterlek dulu. 2 Petrus 1 ayat yang kelima. Demikian, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Stop, saudara perhatikan. Sungguh-sungguh berusaha atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusahalah. Jelas ya saudara ya. Kita bukan kanak-kanak lagi loh. Kita ini ikut Tuhan ini 10-an tahun loh. Seharusnya sudah jadi guru-guru. Tetapi kalau kita ini saudaraku masih mau, ada nyanyian apa itu? Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu. Tuhan itu tanya lah, aku ini suka apa loh. Kan Tuhan itu ganti tanya lah, kamu ini suka apa? Kan gitu, wis gerang. Sudah gede kok. Kok maunya minta Tuhan terus yang bekerja? Enggak lah, sekali-sekali kita harus bekerja. Ada waktunya kita itu harus bekerja. Justru karena itu kamu harus saudaraku, you must, harus dengan sungguh-sungguh, dengan serius berusaha. Untuk apa? Nah ini pertanyaannya, untuk apa? Terus? Untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Iman itu saudaraku datangnya dari mendengar firman Tuhan, itu tidak boleh dianggurkan, harus ditambah dengan kebajikan. Kebajikan pertama yang bisa kita buat adalah bertobat. Iman itu gunanya mendongkrak kita supaya kita itu mampu untuk bertobat. Itu kebajikan. Jangan berbuat kebajikan kepada orang lain sebelum kita ini berbuat kebajikan kepada diri kita sendiri. Kebajikan apa? Bertobat. Terus? Dan kepada kebajikan pengetahuan. Lah kalau orang itu sudah bertobat, maka di sanalah pikiran itu, akal budi itu akan dibuka oleh Tuhan. Dan roh Tuhan itu akan mengajarkan sesuatu kepada kita. Sehingga kita ini punya pengetahuan tentang Allah gitu loh. Karena ada ayatnya yang bilang, siapa yang tahu di dalam hati seseorang itu kalau bukan roh orang itu sendiri. Demikian juga dengan Allah. Tidak ada orang yang tahu tentang Allah kecuali roh Allah itu sendiri. Lah, tapi kalau roh Allah itu diberikan kepada kita,
Roh Kudus itu ada di dalam kita. Lah ya otomatis loh kita tahu tentang Allah. Oleh karena roh itu yang bercerita tentang Allah di dalam kehidupan kita. Kan gitu saudaraku. Jadi permulaannya itu adalah iman itu dulu. Dengarkan firman Tuhan, baca firman Tuhan. Lah baca enggak mau, dengar enggak mau. Terus mau minta iman apa? Iman apa? Iman sinetron. Itu saudaraku orang Kristen yang waduh sudah susah. Untuk mengingatkan itu setengah mati saudaraku. Hamba Tuhan itu rasanya saudaraku. Kepengen gitu loh supaya mbok yo ngerti kok ngono lho. Itu susah saudaraku. Kepada pengetahuan. Terus ayat yang ke-6. Dan kepada pengetahuan penguasaan diri. Penguasaan diri itu saudaraku ada pada buah roh. Salah satu faset dari buah roh itu adalah penguasaan diri. Buah roh itu cuma satu. Bukan buah roh, bukan. Buah itu satu, roh. Tetapi saya lebih suka menggambarkan buah roh itu adalah seperti suatu berlian yang diseleb dalam 9 bidang. Yang dikatakan faset di dalam bidang-bidang itu. Kita bisa melihat cahaya kemuliaan dari berlian itu. Salah satu faset dari potongan berlian itu ialah penguasaan diri. Ada penguasaan diri. Kalau orang itu dia sudah ada Roh Kudus di dalam kehidupannya, maka orang itu punya kemampuan untuk menguasai dirinya. Kalau orang itu bisa menguasai dirinya, otomatis orang itu bisa menguasai lidahnya. Orang itu dikatakan sempurna. Dia tidak bersalah di dalam berkata-kata. Terus kepada penguasaan diri ketekunan. Ketekunan ini berbicara tentang kita menekuni firman Tuhan di dalam Alkitab, di dalam ibadah, di dalam apapun. Ada satu kemampuan untuk tekun. Oleh karena penguasaan diri itu akan menghasilkan ketekunan. Terus dan kepada ketekunan kesalehan. Kesalehan itu lebih dari sekedar kesucian. Oleh karena kesalehan itu adalah kekudusan yang diekspresikan dengan tindakan-tindakan hidup yang saleh, saudaraku. Jadi beda ya. Kesucian itu kadang-kadang membuat orang itu menjadi sombong. Tetapi kalau kesalehan ini adalah kesucian yang terekspresi di dalam perbuatan-perbuatan baik, saleh. Terus? Dan kepada kesalehan, kasih akan saudara-saudara. Iya, akan terekspresikan lebih lanjut sebagai tindakan-tindakan kasih. Lah ini loh saudaraku, kejarlah kasih itu. Lah prosesnya itu kayak gini. Tetapi jangan ngomong saudaraku, nanti kalau sudah dikasih kemudian orang itu masih dalam taraf iman. Oh enggak saudaraku. Iman itu punya pengharapan, punya kasih. Sampai kepada pengetahuan, kebajikan. Itu kasih menyertai, pengharapan juga ada di situ. Dan berkembang sampai terekspresi pada akhirnya. Ekspresi kasih itu yang bisa berinteraksi antara saudara dengan saudara. Terus? Dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Iya. Terus? Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Kalau ini semua ada di dalam kehidupan kita dan itu progres. Jadi kelihatan melimpah, saudaraku. Ada keubahan dalam hidup anak Tuhan. Terus? Kamu akan dibuatnya menjadi giat. Menjadi giat.
tambah giat. Kalau enggak, sebaliknya tambah loyo, ya. Tapi tambah giat terus dan berhasil dalam dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus. pengenalannya kepada Yesus semakin akrab. Terus Tuhan kita. iya. Terus Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, Iya. ia menjadi buta dan picik iya. karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Nah, kalau tidak progres ke sana, maka ini merupakan orang yang sombong. Karena dia lupa bahwa dosa-dosanya itu telah dihapuskan. Tetapi sebaliknya, jikalau tidak demikian, ia akan melimpah-limpah, membuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan kepada Kristus Yesus. Nah, orang semacam ini, saudaraku, kalau dia melayani, nah ini melayani, dia punya karakter yang hebat, karunia-karunia roh yang lengkap, dengan talenta-talenta yang dia miliki. Maka ini adalah hamba-hamba Tuhan yang hebat. Ayat 10 mengatakan, Karena itu saudara-saudaraku, diulangi lagi loh ini saudara. Karena itu saudara-saudaraku, apa? berusahalah sungguh-sungguh. Berusahalah sungguh-sungguh. Jangan lembek-lembek, sungguh-sungguh, serius. Terus Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. supaya pilihan dan panggilan semakin teguh, tidak loyo, tidak longsor, tidak berubah, tidak mundur. Terus Sebab jikalau kamu melakukannya, iya. kamu tidak akan pernah tersandung. Nah, jadi kalau kita ini tidak progres, saudaraku, kita tidak pernah berusaha sungguh-sungguh. Sesungguhnya kita ini gampang ceklek, saudaraku. Gampang tersinggung. Makanya kalau orang Kristen saya lihat ya, kalau masih mudah tersinggung, kemudian mudah mutung, nyeklek, itu sesungguhnya orang ini belum sampai kepada kasih. Iman aja belum. Serius ini, saudara. Jadi pagi ini, saudaraku, kita diperingatkan oleh Tuhan. Jangan kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan atau pelayan-pelayan pekerjaan Tuhan tanpa asas kasih kepada Tuhan, kasih kepada saudara-saudara, kasih kepada sesama. Jikalau ini tidak ada di dalam kehidupan seorang pelayan Tuhan, maka orang ini mudah tersandung, mudah sombong, mudah putus asa. Sedangkan Tuhan mengatakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Bagaimana bisa menyala-nyala kalau tidak begini? Inilah saudaraku yang bisa saya sharingkan pada pagi hari ini, supaya kita mengambil berkat dari apa yang sudah kita dengar. Hanya saya mau mengingatkan saudaraku, permulaannya ialah mendengar, membaca, memperhatikan dengan baik. Maka itu akan menjadi sesuatu modal utama untuk membangkitkan iman kita, untuk kita dibangun, untuk kita dinasehati, untuk kita dihiburkan di dalam segala kekecewaan. Maka Tuhan akan membawa kita, iman itu akan berkembang sampai kepada kebajikan, kebajikan sampai kepada pengetahuan, pengetahuan sampai pada penguasaan diri, penguasaan diri sampai pada ketekunan, ketekunan sampai kepada kesalehan, kesalehan sampai pada kasih akan saudara-saudara. Kasih itu berkembang untuk keluar. Itulah gereja Tuhan, saudara. Oleh sebab itu tadi saya katakan bahwa gereja Tuhan itu membina anggota Tuhan supaya mereka itu bisa keluar, bisa bersinar, bisa melakukan segala sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Inilah semoga
Tuhan menetapkan kata-kata firman ini di dalam hati kita dan kita bersukacita karena Dia. Amin. Kita akan menyanyikan sebuah nyanyian nomor 27 di dalam selalu. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus dicurahkan. Saudara, nyanyian ini begitu sederhana, tetapi ini diambil dari ayat-ayat firman Tuhan yang telah kita baca tadi di dalam Hosea pasal yang ke-6. Carilah Tuhan, maka Ia muncul seperti fajar, dan Dia akan turun seperti hujan menghampirimu. Itu janji Tuhan. Tidak akan kita dikecewakan. Roh Kudus akan menolong kita untuk kita bisa melihat wajah Yesus di dalam firman-Nya. Dan kita bisa memberi diri kita untuk menyerap kekuatan, kemampuan yang diberikan oleh Tuhan. Sehingga kita berubah di dalam tabiat kita. Mengalir seperti sungai, turun seperti hujan, terbit seperti fajar, nyata kemuliaan, dan segala manusia memandang wajahnya ketika Roh Kudus curahkan. Kita mau berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat pagi hari yang indah ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir di dalam firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami baca, bahkan boleh kami lihat di dalam hati kami. Bagaimana kasih kemurahan-Mu, kasih setia, keagungan, keadilan, dan kebenaran-Mu. Engkau telah mengubahkan kehidupan kami Tuhan sebagai manusia yang hina, yang sudah tercemar oleh segala dosa dan nista. Tetapi Engkau tidak menghinakan kami, bahkan Engkau mau mencari kami. Engkau Allah yang begitu maha kuasa di dalam hikmat-Mu, tetapi Engkau tidak pernah memandang hina kepada siapapun. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kami boleh menikmati Tuhan dalam hidup ini. Dan kami mengalami keubahan dari hari ke hari seperti apa yang sudah Engkau kehendaki. Tuhan, pada kesempatan ini juga kami
berdoa bagi saudara-saudara kami dan anak-anak kami yang sedang berbahagia memperoleh pertambahan usianya, yaitu mereka yang berulang tahun di dalam hari-hari ini, yaitu untuk saudara Ping Ping yang berulang tahun. Juga untuk anak Abigail dan anak Kathleen yang masing-masing Engkau berikan kebahagiaan Tuhan. Dan Engkau peliharakan mereka di dalam kemurahan kasih sayang Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk semuanya ini. Biar kami mendoakan mereka. Mereka diberikan panjang umur, kekuatan, kesehatan, dan diberikan suatu kerohanian yang indah dan baik. Mempunyai iman, pengharapan, dan kasih yang utuh dan berkembang di dalam kehidupannya. Sehingga Engkau memakai kehidupannya sebagai kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Mereka Engkau berkati ya Tuhan di dalam segala aspek hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi berkat bagi orang tua mereka, bagi keluarga mereka, bagi bangsa dan negara yang di mana mereka tinggal. Dan biarlah Tuhan mereka tetap memuliakan nama-Mu dimanapun mereka berada. Inilah doa kami. Dan kami juga berdoa Tuhan bagi mereka yang berada di dalam keadaan sakit, yaitu Ibu Monita. Tuhan, Engkau tahu keadaan Ibu Monita ini. Kami hanya datang kepadamu Tuhan. Kami percaya apapun bisa Engkau lakukan. Tetapi kami lebih percaya bahwa Engkau akan melakukan yang terbaik. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai manusia kami memohonkan kemurahan dan belas kasihan-Mu. Biar kiranya Tuhan Engkau tolong pemulihan kesehatan dari Ibu Monita ini. Dan jikalau Engkau berkehendak, tidak ada sesuatu yang mustahil Tuhan. Mujizat itu pasti akan terjadi. Beri kami mengerti Tuhan, supaya kami tidak berlama-lama tinggal di dalam keadaan seperti ini. Tetapi kami boleh mengerti akan kehendak Tuhan. Dan kami boleh menyaksikan apa yang Tuhan lakukan. Dan kami akan bersyukur dan akan menetapkan kehendak Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Namun segala kuasa-kuasa yang bukan dari Allah, yang akan mengganggu, membimbangkan iman dari Ibu Monita, mengganggu iman dari keluarganya, kami akan tengkingkan kuasa-kuasa ini. Kami usirkan dia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau pergi, Engkau singkir, dan Engkau tidak ada hak atas kehidupan orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Dan jadi seperti apa yang Engkau kehendaki. Kami percaya Engkau menghendaki yang terbaik. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga bagi sidang jemaat-Mu, GPT Lumajang, GPT Jatiroto. Tuhan, bagi mereka yang membutuhkan segala pertolongan Tuhan, biar kiranya Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Engkau berikan pertolongan dalam setiap kebutuhan. Mungkin mereka juga penderitaan sakit dan pencobaan atau apapun, Tuhan akan tolong. Bagi mereka Tuhan, juga Engkau memberkati untuk mereka juga menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melanjutkan segala kegiatan sepanjang hari ini, disertai segala berkat dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita. Mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Sebentar Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan bacakan pengumuman kita untuk 1 minggu ke depan. Namun sebelumnya saya ucapkan sekali lagi selamat atas perpanjangan usia dari Saudara Pimping atau Ko Pimping, juga adik Abigail dan juga adik Kathleen. Kiranya Tuhan tambah-tambahkan lagi usianya dan semakin Tuhan sertai, semakin Tuhan berkati dan kasih Tuhan melimpah bagi kehidupan Koko dan adik-adik sekalian.
Nah Bapak Ibu Saudara, ibadah kita masih tetap berjalan seperti biasa, ibadah live streaming. Kiranya Bapak Ibu Saudara tidak bosan dan selalu sungguh-sungguh di dalam mendengarkan ibadah live streaming ini. Semuanya untuk kepujian kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua yang ingin saya bagikan, ibadah sekolah minggu tetap berjalan seperti biasanya. Kami mohon kiranya orang tua yang memiliki anak-anak sekolah minggunya boleh mengajak atau mensupport anaknya untuk mendengarkan firman Tuhan, atau untuk juga mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru sekolah minggu. Yang ketiga, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persepuluhan atau persembahan apapun itu, boleh langsung menghubungi saya pribadi. Kami akan langsung datang ke rumah Bapak Ibu Saudara dan langsung memberikannya kepada bendahara gereja kita. Dan yang keempat Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, mungkin ada toko baru, mungkin ada rumah baru, atau mungkin lagi pergumulan apa saja seperti itu, boleh juga langsung menghubungi kami pribadi, saya dan Saudara Olpi. Kami akan siap sedia selalu di dalam melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian pengumuman yang bisa saya bagikan. Tidak ada pengumuman yang lain? Jikalau tidak ada, tetap semangat Bapak Ibu Saudara, jaga kesehatannya, jangan lupa pakai masker, jangan lupa berdoa, dan jangan lupa untuk jaga jarak dengan sesamanya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Dasar dari yang kuharapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat. Bersama roh, bersama rohmu, ku pasti menang. Tinggi namamu dipuji, hormat kemuliaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Kau tak akan biarkan pencobaan melebihi batasku. Biarkan pencobaan, amin, melebihi batas kekuatanku. Kau yang berikanku kemuliaan, semakin serupa dengan gambar. Bersama rohmu, bersama rohmu, ku pasti menang. Namamu dipuji, hormat keadaan. Sorak dengan segenap hati, Raja keagungan. Raja keagungan, yo, Raja keagungan. Selamat bertemu di ibadah selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.